Oke, good morning, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah museum untuk menyimpan peninggalan-peninggalan benda-benda pusaka yang berusia ratusan tahun yang lalu. Dan museum ini berada di tepat kota Purworejo. Dan ya, inilah bioskop keliling. The name is Museum Tosan Aji. Mari kita masuk. Masuknya mana? Mari, Ya. Mas. Mau Masih kuliah? umum. Saya bikin vlog ya? Ya. 2 orang. Tiket umumnya 2 orang, Yes. 10.000. Tiket. Dulu, Romplas, Tanggal berapa nih? 30. Wah, berarti orang pertama nih. Gak mesti tiap Iya. hari. Oh, langsung masuk, oke. Ruang kelas sini. Kita mulai dari mana? Ini kan yang mewakili dari koleksi-koleksi yang ada di Museum Tosan Aji dengan jumlah 1.283 bilah. 1.200. Iya. Jadi ruang koleksi ada sebelah sana. Itu kita pakai mungkin tangan jenazah. Nah, jenazah, nil. Coba. Ini ya? Iya. Oh iya, wah canggih ya. Kita sudah mengikuti ya perkembangan zaman lah. Iya. Rasanya interaktif, koleksi, modernisasi termasuk digitalisasi museum. Jadi ini koleksinya. Oh ini. Koleksinya ini. Keterangannya sebelah Keterangannya sini. kanan. Oh, Ini kan iya. yang bedah. Oh. Ini yang keris. Oh iya, terus ini ya. Iya. Ini keris loh 3 bedah. Nanti semuanya bisa coba enggak apa-apa. Oh iya. Tapi Iya. setelah ini selesai sampai asapnya hilang. Oh, oke. Nah, ini misalnya yang panjang. Berarti Tombak apa? ya? Tombak. Tombak coba ya. Ini ya tombak ya. Iya. Oh iya, ini yang nyala ya. Ini yang oh nyala, iya. ya. Ya, keterangan ada di sebelah. Nah, yang paling tua yang mana gitu? Yang paling Semua sebut termasuk ini. yang Ini yang ini. ya. Keris Bro ini dalam literasi cerita dibuat oleh seorang empu perempuan Oh, perempuan. tanpa bara api atau melalui plesetan putih. Dulu ini filosofinya banyak sekali, diantaranya salah satunya adalah untuk memperlancar persalinan Oh. lewat ritual doa dan media air di mana akan mempercepat proses kelahiran, karena zaman dulu kan belum adanya dokter atau Berarti bidan. pakai ini Iya. yang besar. Bukan untuk cesar. Oh, bukan ya? Tapi Oh. lewat media air, Oh, doa dengan doa. yang Oh, di iya, atas, iya. dengan Iya, harapan iya. semoga keliharannya lancar. Gitu kan. Bukan buat beleknya. Bukan. Iya. Ya. Ada juga keris yang dimiliki seorang perempuan, kerisnya kecil. Yang ini berarti? Iya. Gini ya. Jadi ada literasi cerita, tidak semuanya Tosan Aji itu dimiliki seorang laki-laki. Ternyata ada Tosan Aji yang memang dimiliki seorang perempuan. Biasanya disebutkan di sini untuk pertahanan seorang perempuan. Nah, biasanya berarti empu-empu zaman dulu tuh juga yang perempuan juga ada. Ya ada yang Yang bikin Sumber ini dibuat buat oleh sumber seorang empu perempuan yang kemudian dari era Cirebon Pajajaran hijrah ke daerah Tuban. Iya. Tapi biasanya yang empu perempuan itu dari golongan bangsawan atau gimana? Ya enggak, biasanya kan keturunan. Empu itu Oh, keturunan dari, ya. Oh. dari ke mungkin orang tua ke anak-anak sampai sekarang pun yang ada di Jogja itu Empu Supo. Masih ada ya? Kita ada keturunan dari Empu Supo, Empu Jeno Harumrojo yang sekarang diturunkan ke Empu Sungkowo. Ilmunya ya, Dari dia. Jogja, iya. Dia adalah keturunan terah dari Empu Supo yang ke-7. Silakan, monggo ini masih ada lagi yang belum keterangan komplit. Monggo saya memberi kebebasan panjenengan bisa untuk berekspresi. Biar lampu-lampu kami hidupkan dulu. Di sini ada 3 panel. Keris yang udah 600 tahun, 700. Banyak di sini. Oh, banyak ya? Jadi di sini ada yang namanya tangguh. Tangguh. Tangguh itu ciri-ciri yang tidak satu pajaman pembuatan. Mulai sudah setahun ini kita berubah. Kalau dulu dari ada keterangan dapur, pamor, tangguh, waroko, sekarang dengan kejelasan ada ruang epilek, kemudian fungsi Tosan Aji dan masterpiece. Nanti ada nih ruang masterpiece sendiri, diantaranya adalah keris Pagilena.
Oh, keras bagalenan. Iya, betul. Ini ada keris juga yang namanya putut sajen. Putut sajen ini biasanya kan dulu untuk kelengkapan sesaji. Oh. Oleh sebab itu namanya putut sajen. Putut itu Sajen. pegangannya itu seperti hulu itu ada unsur bisa brahmana, manusia atau unsur apa yang berhubungan dengan nyawa. Ini kan kalau yang atasnya ini bilah kerisnya. Tahun berapa Namanya putut sajen. Ini kemungkinan dibuat antara abad 13 sampai 15. Abad 13. Sampai 15. Ini Mojopahitan. Kalau ngerawat kayak gini, ini kan masih kelihatan kinclong ya? Iya. Ngerawatnya Jadi gini, Ngerawatnya gimana sih? di sini ada suatu agenda rutin termasuk kami di sini kebetulan kami bagian konservasi. Heeh. Iya. Kalau acara rutin di sini memang ada yang namanya tradisi setiap penanggalan Muharram itu suro. Oh. Tapi iya. kalau semuanya suro kami tidak cukup. Sesuai SKP kami ASN, di sini minimal 30 bilah tosan aji. Oleh sebab itu mbak pilih di sini ada yang namanya tosan aji kan suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam. Oh, iya. Kok sampai ada yang karat atau apa, Allah sakit dibentukan. Karena Bangga. itu sudah kegiatan kami, pekerjaan kami. Karena yang namanya besi dan baja tidak lepas dengan yang namanya Karat ya. oleh sebab itu harus Tantangannya. dirawat. Kalau dalam istilah kami yang namanya konservasi. Betul nggih? Iya. Saya tak menghidupkan Iya. lampu. Jangan lupa Anda dari Bagelen nanti akan saya jelaskan keris tangguh Bagelen. Oh, oke, siap. Yang diperkirakan dibuat di era Bagelen. Ada bagelen. Berarti Oke. zaman Zaman Bagelen. bagelen. Era Oh, Bagelen. iya iya iya. Oke, Oke oke. lanjut. Siap siap. Nah, Oke, itu matur nuwun, Pak. Jadi tosan aji artinya berasal dari kata tosan yang arti logam. Aji yang lebih nilai atau mulia. Aji atau ajaib lah gitu. Kalau nggak salah. Jadi, ini pusat pembuatan keris di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa aja ada beberapa kayak di Bambangan, Madura, Majapahit, Tuban, Demak, Pajang, Mataram itu sekitar Bagelen, Purworejo, Yogyakarta, Cirebon terutama Pajajaran, Banten. Nah, ini ada macam-macam contohnya. Dan jadi di sini ada beberapa sumbangan Imam Wahyudi. Ini ada keterangannya, sumbangan dari siapa gitu. Memang kebanyakan koleksi di sini ada sumbangan dari orang-orang yang di rumahnya mungkin ada semacam pusaka peninggalan dari orang tuanya atau leluhurnya, dan mereka mungkin tidak bisa merawat, jadi disumbangkan ke museum untuk pembelajaran, untuk wisata seperti ini. Keris Bagelenan, Nogo Pasung atau Nogo Siluman. keris Nogo Siluman. Iya. Bloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luknya 11. 11 ya. Dapurnya namanya Nogo Siluman atau Nogo Pasungnya dari rambutnya benar. Ini abad 13. Ya kurang lebih lah Bagelenan lah ini. Bagelen. Nah. Era Bagelen. Itu kemungkinan di era Bagelen. Bagelen kan tinggal Bagelannya Bagelen di era mana, tapi ini masuk dalam ranah Bagelen gitu aja. Bagelen. Kalau untuk menentukan tahun atau abad kadang-kadang kami sendiri tidak mengalami kesulitannya. Hanya ciri-ciri Bagelenan seperti ini. Ini ada kuning-kuning itu seperti masa. Itu salah satu fungsinya kan sebagai penetralisir energi negatif yang ada pada bilah itu. Oh. Nah, kami hubungannya dengan simbol ya, simbol kekuatan, kepemimpinan. Nah, niki biasanya yang punya ini biasanya siapa, Pak? Ini dulu Kalau naga itu hubungannya itu pasti pemimpin. pemimpin ya. Kalau Kan dulu simbolnya kan kepemimpinan. oh iya. Jabat lah. Satu kepemimpinan, yang kedua kekuasaan biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan gini ada keris brojol juga tangguh Bagelen. Oh iya, keris brojol Bagelen. Ya ini. Brojol itu kerisnya sederhana, lurus ya? tanpa tikal alis, hanya gandek, polos tanpa ododo. Lain dengan yang seperti lo ini. Ini looknya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sengkelap. Nanti sogokannya satu, namanya keris berdapur kantar. Nanti ada lagi yang nama ada jenggotnya sedikit, walau seperti serawean, itu ada lagi namanya parung sari. Itu memang harus dipelajari secara detail, dan itu bisa dipelajari tapi tidak secara syar'i.
Tahu nggak Sari? instan. Betul. Nek dapur-dapur itu maksudnya apa tadi? Dapur adalah perwujudan bentuk tosan aji lengkap dengan ciri-cirinya. Hah? Dapur keris hanya 2 macam, Tuh. lurus dan luk. Oh, Tiap luk kira lu. bilangan Hah? ganjil dari 3, 5, 7, 9, 11, rata-ratanya mencapai luk 13. Itu sudah pakem dari seorang empu pembaca dan itu ada filosofinya dan itu yang mengangkat keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO ya. UNESCO 25 November 2005 tanda kutip sebagai warisan budaya tak benda. Tak benda. Wih, tak benda? Iya. Kenapa bisa tak benda? Karena apa? Nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Lebih Termasuk besar ya? dari perpaduan antara jenis besi, baja, dan unsur batu meteorit yang namanya pamor. Kan ada putih-putih. Ya. Gambar atau hiasan yang terdapat pada bilah tosan aji dan itu juga dari unsur batu meteorit atau batu bintang. Perpaduan seni logam atau istilah kerennya itu metalurgi. Metalurgi. Iya. Kalau di luar yang mungkin tulis ya ada hubungannya dengan adanya metal, gold, iron, sama perpaduan dengan titik-titik yang berbeda bisa menjadi suatu mahakarya. Seperti tadi kan udah dilihat besarannya, besarannya di depan Besaran itu depannya. bengkel untuk membuat tosan aji walaupun itu hanya replika. Berarti lu itu harus ganjil ya? Rata ganjil. Rata-rata ganjil. Kecuali Ada yang kalau keris-keris itu mohon maaf dalam perjalanan waktu dengan usia ratusan tahun atau berapa itu sudah dirawat dan akan putus-putus. Atasnya itu atasnya. namanya pugut lah. Pugut. Itu bisa luknya genap karena sudah kemakan besi. Tapi pakem dari Pakemnya empu adalah tetap ganjil ya? Betul sekali. Dan sebagai contoh lurus dari hubungannya kan kesederhanaan untuk 3 cita-cita, untuk 5 seperti Pandawa, Unggah, Romo, Sito, untuk 7 kepemimpinan, biasanya pejabat. Oh, jadi tiap lu itu masing-masing ada beda ya? filosofinya. Untuk 9 itu hubungannya dengan Jigjo. Jigjo itu berwatak Satrio, Sat itu 6, Trio 3. 9 angka tertinggi bilangan Jawa. Sat itu mengurangi, Trio itu kesenangan. Berarti orangnya baik tidak senang prihatin. Ya, itu filosofi seperti itu. Kemudian untuk 11 itu hubungan dengan kestabilan standar perekonomian. Untuk 13 biasanya ada yang mengatakan bahwa itu keseimbangan antara dunia dan akhirat. paling tinggi ya 13. Ya, Oh. gitu. Jadi semua itu adalah filosofinya kita tergantung dari kembali ke yang di atas, tidak ada suatu kekuatan yang lebih kekuatan di atas. Ya. Karena ini juga buatan manusia, tapi kita begitu menghargai mahakarya yang begitu luar biasa. Iya. Gitu. Apalagi di sini jumlah 11.280. Banyak banget ya. Insya Allah kami hafal semuanya. Bukan kami pintar itu enggak. Tiap Kami hari. sudah terbiasa. Terbiasa Kami tiap hari. bertahun-tahun di sini yang kami rawat cuma itu. Tapi tiap hari pasti ada yang barang masuk atau gimana? Tidak. Harapan kami secara pribadi justru saya merasa gagal kalau kedepannya banyak yang menyumbangkan dosa-dosa. Oh, jadi nggak ada yang merawat ya? Sendiri gitu Tapi ya? harapan kami justru masyarakat ikut bertanggung Iya, jawab. iya, iya. Tidak tahu tentang tahap perawat, hubungi kami free gratis. Siap jemput bola. Oh, diajarin ya cara Iya. merawatnya. Karena kalau tidak dirawat pasti akan namanya apa? Karat. Nah, itu udah pasti. Iya, iya. Nonton gitu. Ini keris baru ini, usianya belum ada 100 tahun ini. Oh, belum 100 tahun ya? Ini keren ini kerisnya, namanya JST. CS Jalak Sangu Tumpeng. Nah betul, kemudian disingkat JST. Ini sumbangan dari Empu Fauzan Surakarta. Disumbangkan 13 April 1987. 1987. Ya. Bat. Ini juga ada masterpiece-nya lagi nih. Keris berdapur Singobarong, pamornya beras Utah. Tangguh Mataram, kurang lebih abad 16. Ke-16. Disumbangkan oleh beliau Bapak Untung Subargo dari Kendal Rejo Pituruh tahun 2003. Belum lama ya? Dan ini ada narasi cerita yang sangat luar biasa dengan literasi cerita beliau sendiri yang mempunyai. Iya. Ini dulu pernah dipakai oleh eyang beliau sebagai prajurit khusus di era Kasunanan Surakarta. Gitu. Jadi gini, ini seperti benda mati, bagaimana kita dengan ada suatu cerita narasi, benda ini ada seolah hidup. Iya, iya. Yaitu dengan narasi cerita. Iya, betul. Kalau zaman sekarang, tosan aji diantaranya dipakai untuk estetika.
atau Oh. pelengkap busana. Ya, ya. Kan seperti hajatan nikah itu kan paling tidak suatu kebanggaan kita orang Ya, kita betul, pakai. termasuk Anda calonnya. Iya. Dan nikah Belum. insya Allah besok. Amin. Doakan aja, Pak. Suatu kebanggaan kita Iya. orang Jawa pakai belangkon, sorjam, jarik, kemudian pelengkapan ada kendit dan lain-lain, efek timang, kemudian seliping. Nah, itu suatu kebanggaan. Tapi kebanyakan yang di nikahan itu kerisnya asli gak sih? Ya, tergantung dari keyakinan pribadi masing-masing. Ngeten gitu. Kalau dari pria ya biasanya mohon maaf keris. Keris iya, black ya biasanya. Keris imitasi. Iya. Saya memang menanamkan mindset kepada anak-anak muda sekarang, di antaranya adalah keris sebagai mediasi. Tanda kutip apa? Bukan untuk meminta kepada kerisnya, kalau minta pasti ada yang Ke di atas. atas ya. Itu bagaimana dengan kita melihat benda ini kita teringat siapa orang tua kita, Betul. siapa nenek kita, Iya. kakek kita, siapa mabuyut kita, Iya. dan seterusnya. Ya, betul. Dan kita bisanya mendoakan karena kedepannya kita juga akan didoakan oleh generasi yang Masih kita. Ya. Kita lanjut lagi, monggo. Kalau yang kayak museum yang keris-keris Tosan Aji yang masterpiece ini biasanya sumbangan Semuanya cuy. sumbangan masyarakat. Kalau yang ini yang Sama semuanya Sama, sumbangan ya? semua. Oke. Keris lu itu bergelombang terus lurus gaban. Dan semuanya pakai bahasa Jawa, Mas. Oh iya ya. Ini yang namanya uguban. Nanti kalau kamu yang mau mainan duduk di sini boleh sambil di video. Ya. Salah satu fungsinya untuk memompa api biar stabil. Oh iya iya iya. Panas sekali. Coba aja, berani nggak? Coba. Coba aja. Hati-hati. Enggak, mau itu dari lampu. Oh, Kemudian di prank. ini kan nanti ada satu yang biasanya memompa kanan kiri. Ini dipanaskan dulu. Nanti dulu. Itu nanti ini bolak-balik. Setelah panas dari sini, baru ini dipukulkan. Oh. Nah, seperti itu berkali-kali, bahkan ratusan, bahkan ribuan kali. Berapa kali dilakukan? Ya, biasanya kan ratusan, bahkan ribuan kali menempanya. Kemudian jadilah seperti ini. Nah, ini yang namanya kogokan. Jadi dilipat. Seni lipat logam atau teknik logam yang namanya metalogi. Teknik tempat kan metalogi, kemudian jadilah seperti ini, namanya gabahan. Kemudian itu ditarik dulu. Nah, sekarang jenengan megang keris. Nah, ini bentuk keris yang tinggal finishing. Nah, Ini yang ya. Betul, keris itu hanya dua macam, lurus dan blok. Ya blok bilangan. Contoh blok berapa ini bloknya? Yang gitu Betul ini enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ya 5 aja cukup memang. Oh, iya, 5. iya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu kan ke seluruh. Iya. Jadi pakem keris itu hanya lurus dan blok dan yang berbilangan. Megang keris kan jadinya kamu di sini. Ya. Oh, bila mana mau praktek seperti itu ya. Jadi perjalanannya perpaduan antara besi, baja dan unsur batu meteorit dengan proses tempat atau kerennya metalik. Nah, biasanya kalau tiap satu keris ini Ya. rata-rata berapa bulan? Bisa berbulan-bulan. Oh, berbulan-bulan. Betul. Karena memang dibuat yang buat itu adalah seorang empu. Ada ritualnya, diantaranya adalah berpuasa. Oh, ini ya? Lokasi ini. Ini saya pas observasi sebentar. Penggosokan, kemudian. Jadi kegiatan saya seperti ini, Mas. Berapa orang Pak yang anu? Sementara saya sendiri. Oh, jenengan toh. Nah, gimana anak-anak muda banyak, tapi biasanya condong itu laptop dan lain-lain pelayanan. Ini masih proses pemutihan. Dikeringkan, kami biasa pakai sabun dengan air jeruk. Air jeruk. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini artinya 9 ini. Oh. Iya. Kerisnya berdapur Panimbal. Ini yang namanya kembang kacang ini. Kembang kacang ini yang kecil ini jalin.
Ini lambe gajah, ini ndas cecak. Gulu melet, cocoran, buntut urang, meliputi greneng, yang mana rondo nunut, lipandan. Ini sogokan rangkep. Ini belumbangan atau pejetan. Ini tikel alis, ini ododo. Pucukan ladidang januran. Langsung kami ketemu. Ini keris berdapur Panimbal Luk 9. Panimbal Luk 9. Pamornya yang putih-putih ini dan kedua dari batu meteorit. Maksudnya tetap nunggak semi ini. Kalau sini hampir seperti beras utah. Mungkin sudah. Beras utah. Iya. Jadi kalau sedikit berbicara tentang keris, itu memang bahasa Jawa. Tapi itu sudah dipatenkan ke bahasa Jawa. Contohnya, pamor beras utah. Jangan dikatakan pamornya apa? Nasi tumpah. Buatan. Pamornya banyu mili. Jangan diartikan, pamornya apa itu? Air yang mengalir. Buatan. Tetap banyu mili. Kalau banyu mili kan sepertinya rezeki yang selalu mengalir. Oh, beras utah. Hah? Beras aja sampai tulah-tulah. Sisa berarti kita diberikan suatu rezeki yang lebih. Filosofinya seperti itu tuh. Berarti keris itu pasti filosofinya positif semua ya? Iya, memang keris itu dibuat dengan unsur baik. Unsur doa. Jadi transformasi doa seorang empu yang dimasukkan ke dalam benda fisik ya. Tapi semua tergantung dari pribadi orang. Oh iya sih, benar. Yang pertama, yang kedua, perjalanan dari bilang. Ini bukan semata-mata bukan senjata untuk perang. Ya. Oke. Jadi tadi pemandu guide-nya Pak Ipung, seorang ASN yang udah puluhan tahun di sini, 2 tahun lagi pensiun. Semoga harapannya sih, semoga ada yang meneruskan beliau, ada yang mau merawat dengan penuh passion seperti beliau. Dan impresi saya sih cukup bagus ya menjelaskannya, sangat mudah dipahami meskipun ada beberapa yang tidak mengerti, meskipun ada beberapa bahasa-bahasa yang nggak mengerti apa itu, tapi so far ada insight yang sangat menarik yang bisa dipahami. Jadi yang bisa saya ambil, kebanyakan koleksi ini adalah sumbangan dari orang-orang yang memiliki semacam peninggalan dari leluhurnya, dan diharapkan si pengelola Pak Ipung ya teman, Pak Ipung tadi, sebenarnya masyarakat seharusnya bisa menjaga warisan sendiri-sendiri dan jangan ada yang menyumbangkan lagi di museum ini ya. Karena kalau tidak ada yang menyumbangkan, berarti masyarakat itu sudah bisa merawat peninggalan atau benda-benda dari leluhurnya atau dari yang mungkin dia dapat dari mana gitu ya, dan bisa. Yang lebih bagus tuh bisa mendapatkan bantuan, dalam artian bantuan itu bisa menghubungi dari pihak Museum Tusan Aji untuk gimana sih cara merawat yang benar, seperti yang tadi dijelaskan, ada bagaimana cara merawat dengan sebuah cairan dan sebuah cairan kimia apa gitu, dan jeruk nipis kalau nggak salah. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ampun Mbak, sudah survei.